Yang di IG, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kangen udah lama ya aku nggak live, udah lama aku nggak sharing-sharing, udah lama aku nggak ngobrol-ngobrol bersama teman-teman semua di Instagram. Udah banyak juga yang join. Mohon maaf teman-teman semua. Aku kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulanan itu off ya. Sebenarnya nggak off juga, cuman memang lagi bed rest karena lagi hamil muda, dan alhamdulillah udah sebulanan ini udah enakan. Walaupun masih sering capek, tapi sudah bisa dibawa kerja. Jadi kita bisa up lagi, bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih yang sudah mau mendoakan, yang sudah mau menunggu, dan masih mau mendengarkan ocehan aku. Oke, salam kenal semuanya. Untuk mitra dan agen Fireshop di seluruh Indonesia Raya, baik yang sudah lama join di Fires maupun yang baru, atau yang memang benar-benar baru sekali join di Fireshop, perkenalkan dulu, nama saya Lucky Feminin, saya owner Fireshop. Mungkin bertanya-tanya, Mbak Lucky itu yang mana sih? Nah, sekarang bisa tahu Mbak Lucky itu siapa. Yang sering ngoceh-ngoceh, nah ini orangnya. Kalau yang sudah lama join di Fires, insya Allah sudah kenal, sudah tahu ya karakter aku gimana ya. Di sini banyak ya yang sudah lama join juga. Di sini ada Mbak Faradini ini masih connecting terus dari tadi nih ya. Ini udah lama banget join sama aku. Mbak Ella, ini udah banyak yang join lama sama aku ya. Begitu juga buat teman-teman yang baru bergabung di Fireshop, semoga betah, semoga bisa sukses bersama-sama Fireshop. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang Fireshop berikan. Karena visi misi kami, saya dan suami sebagai owner Fireshop, all shop ini bukan cuma sekedar untung rugi, tapi juga kami ingin mengajak semua teman-teman yang bergabung bersama kami untuk tumbuh dan sukses bersama. Jadi kami mengajarkan kalian bukan cuma sekedar jago jualan, tapi juga bisa yang namanya berbisnis. Karena berbisnis dengan berjualan itu berbeda. Gitu. Nanti penjelasan lebih detailnya aku jelasin. Oke, langsung aja. Malam ini kita mau sharing apa sih sesuai dengan judul tema malam ini? Yaitu alasan kenapa kalian harus mempertahankan bisnismu. Ya, banyak sekali alasan yang harus kalian tetap mempertahankan kalau bisnis ini harus tetap berlanjut, harus tetap tumbuh, harus tetap berkembang. Ya, boleh dong share ke aku, boleh bisa jawab langsung atau bisa jawab di chat ya. Sudah berapa lama bisnisnya? Silakan ketik di chat. Karena umur bisnis seseorang itu akan mempengaruhi yang namanya mental, mempengaruhi dari segi mindset, berpikir ya. Jadi dari sini nanti kita bisa analisa nih dari jawaban teman-teman. Oke, yang lain. Nggak perlu malu ya. Ini nggak ada jawaban yang benar atau salah. Ya, kita semua itu hebat. Kita semua itu wanita yang luar biasa karena kita itu wanita yang multitasking. Bayangin aja, saking kita multitasking itu ya, selain kita bisa ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, kita juga bisa menghasilkan cuan cukup dari rumah aja. Benar nggak? Wow. Mbak Gustari 6 tahun. Mbak Noval 5 tahun. Ini Mbak Noval ini di kontak aku apa ya namanya ya? Mbak Tian, Mbak Ari,
Miftah, Mbak Alis. Oke, nggak perlu malu. Yang baru 1 bulan, yang bahkan baru 1 minggu, nggak perlu malu ya. Disebutkan aja. Mbak Vika 3 bulan, it's okay. Wow, keren. Bunda Ella sama. Aku itu jualan dari SD, Mak. Dari SD apa aja dijualin. Jadi memang basicnya bisnis itu dimulai dari hobi ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Dari hobi itulah kita menemukan peluang. Ya, jadi kita menemukan peluang, seperjalanan waktu kita baru bisa menemukan nih produk apa yang mau kita fokuskan. Jadi nggak perlu malu yang masih Mbak Luki aku tuh masih baru jualannya tuh palu gada, boleh. Nggak apa-apa. Nanti seperjalanan waktu kalian akan menemukan yang mana sih produk unggulan dan cocok untuk dikembangkan. Mbak Miranti, ya thank you Mbak. Masih setia di Fireshop ya. Alhamdulillah. Oh, Mbak Nova tuh Mbak Vivi. Pantesan namanya kayaknya nggak ada di kontak aku. Kalau Vivi ada. Salam kenal ya. Baru ya gabung di Fires ya. Oke, malam ini aku nggak ada buat materi yang namanya materi detail banget seperti PowerPoint. Karena memang yang aku tekankan sharing malam ini lebih kepada mindset ya. Kita sharing-sharing tips-tips aja. Sebagai sesama wanita ya, sebagai sesama wanita, kenapa sih kita harus memperjuangkan bisnis kita ya? Berapapun usia bisnis kita, mau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ada alasan besar. Teman-teman semua harus menemukan big why ya. Big why, alasan besar ya. Kenapa kalian masih tetap bertahan dengan segala resiko yang ada, dengan segala perintangan yang ada gitu ya. Kenapa sih masih tetap mau, masih cinta dengan jualan baju anak? Mbak Ana 7 tahun. Wow, sama kayak Virus ya. Ini Mbak Cahaya Baby siapa ya kontaknya ya? Namanya Mbak Aris. Hai Mbak. Mbak Aris ini yang perawat ya? Oke. Malam ini kita akan sharing-sharing. Selain sama aku juga ada Bapak Reza yang akan mendampingi aku. Kita akan saling bergantian untuk mengisi ya. Untuk sharing-sharing malam ini. Oh Mbak Eli. Iya. Soalnya nggak hafal kalau nama old shop ya. Oke, salam kenal juga untuk Mbak Eli, karena nama Eli juga banyak. Di Virus itu nama yang banyak dan yang harus menyebutkan kota, itu ada Eli, Dian, Dewi, itu banyak. Jadi kadang suka ketuker, kadang pernah salah juga Mbak April itu rekapan ya. Jadi harus menyebutkan kota. Oke, aku mau sharing dari aku dulu ya. Nanti aku kasih challenge ke teman-teman semua. Challenge ini akan aku share di grup. Dan tentunya ada hadiah ya. Agar teman-teman semua semangat. Ya, semangat semuanya aku kasih challenge. Nah, buat yang di Instagram, boleh ikutan challenge-nya. Nanti bisa WA ke aku di 08778 2006 700. Ya, nanti bisa WA aku atau yang sudah join grup khusus Mitra Fireshop itu nanti bisa ikutan. Tapi kalau yang belum join itu bisa WA aku untuk challenge-nya nanti. Di akhir akan aku info challenge-nya apa sih, hadiahnya apa. Tentunya hadiahnya menarik dan membuat teman-teman semua itu makin semangat ya, makin membara tuh semangatnya ya. Dan habis ini aku yakin langsung cerita ke suaminya apa sih yang didapetin malam ini. Ya, karena aku yakin teman-teman semua
sudah sangat meluangkan waktunya malam ini yang harusnya waktu bermain bersama anak, sama saya juga harusnya setiap malam itu waktu bersama anak, bersama suami. Dan terima kasih untuk bapak-bapak suami yang sudah mengizinkan ibu-ibunya mau duduk kurang lebih 1,5 jam ke depan bersama saya untuk sharing-sharing. Dan insya Allah demi kemajuan bisnis ibu-ibu semua, dan bisa tentunya menambah penghasilan untuk keluarga tercinta. Oh, Mbak Alifa tuh Mbak Lia ya? Oke. Aku mau cerita ya. Jadi Fire Shop itu sudah berdiri dari tahun 2014. Jadi kurang lebih 7 tahun ya. Kurang lebih sudah 7 tahun. Dan alhamdulillah dengan berbagai rintangan tentunya, suka duka ya, maupun senang bahagia itu campur jadi satu ya. Banyak sekali perjalanan yang sudah kami alami gitu ya, dari yang ketipu, dari yang ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta itu udah pernah kita rasain ya. Makanya kenapa sih Fire Shop itu seneng banget yang namanya ngebina tim, seneng banget sih sharing-sharing ilmu, karena cuma satu jawabannya, aku nggak mau kalian semua itu merasakan apa yang pernah aku rasain. Karena selama 7 tahun ini yang aku rasain, kalau kita mau memulai bisnis itu kita cukup butuh dengan kemauan yang keras. Tapi kalau kita mau mengembangkan bisnis, kita butuh ilmu. Jawabannya cuma itu, bukan cuma modal. Ya, modal, uang itu bisa didapatkan di mana aja. Bisa minjam ya, bisa menjual sesuatu, harta benda untuk menjadikan modal gitu ya. Tapi kalau ilmu nggak semua orang mau belajar ya. Itu makanya kenapa aku tekankan banget, ayo dong Mak, kurangi mengeluhnya, banyakin bersyukurnya, dan jangan lupa upgrade ilmu, upgrade skill-nya. Kenapa? Dengan kita upgrade skill, kita akan bisa scale up bisnis kita. Scale up itu apa sih Mbak Luki? Bisa mengembangkan bisnis kita. Misalnya gini, yang tadi dari jualan palu gada, terus pengen fokus. Yang tadi jual macam-macam, kayak tadi ada yang cerita ya, terus tiba-tiba udah jatuh cinta nih ke jualan baju anak. Alhamdulillah. Tentunya ketika sudah jatuh cinta ada rintangan. Nah, ketika ada rintangan itu, apakah cintanya putus setengah jalan atau masih terus mau berlanjut? Nah, di situ kan akan dicoba. Caranya gimana? Kalian harus punya ilmu. Ya. Harus punya ilmunya gitu. Ilmunya apa? Banyak sekali. Dan yang paling aku senang di sekarang ini ya, di tahun-tahun sekarang ini, ilmu itu gratis. Nggak harus berbayar yang mahal. Nggak kayak zaman aku yang dulu itu ya, yang 2014, 15, 16 itu, informasi-informasi seperti ini tuh sangat susah sekali. Dan semuanya tuh berbayar mahal. Nggak kayak sekarang itu, kalian cuma pengen punya ilmu ini, tinggal cari yang gratis juga ada. Yang berbayar banyak, tinggal pilih mau trainernya siapa ya. Karena semua trainer itu ilmunya sebenarnya sama-sama bagus. Ilmunya itu sama, tapi cara penyampaian, cara ngelitnya itu yang berbeda. Dan itu memang punya ciri khas masing-masing dari setiap trainer gitu. Jadi ketika teman-teman punya ilmu, insya Allah ya bisnis teman-teman itu akan berkembang. Yang tadinya sudah menentukan baju anak, terus pertama kali jualan ecer. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Aku bilang, di baju anak ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, yang ada, kalian sudah menentukan dulu nggak konsep bisnis kalian? Konsep bisnisnya itu seperti apa, Mbak Luki? Tentukan dulu. Kalian mau full ecer, nggak masalah. Selama kalian punya sistem yang bagus untuk penjualan ecer, hajar. Tapi kalau misalkan, oh Mbak Luki aku maunya grosir, boleh. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Kayak Farah sendiri itu aku itu bermula dari jual ecer, tapi offline, bazar.
Aku dulu tuh dari bazar ke bazar. Dari bazar 1, bazar 2, bazar 3, ada seterusnya. Jadi kalau perbazaran itu aku udah paham banget. Gimana cara narik pelanggan dan lain-lain itu aku paham. Nah, tapi kalau ecer online, nah itu aku memang kurang, aku akui. Karena ketika aku masuk ke dunia shop, dari bazar offline ecer, itu aku langsung masuk ke grosir. Ke grosir pun aku itu masih nggak langsung seperti sekarang. Dikit-dikit dulu gitu ya, baru masuk parlor. Jadi berproses, nikmati setiap proses, Mak. Kenapa? Ketika kita menikmati setiap proses, itu rasanya tuh lebih nikmat ya, dibanding kita itu mau cara yang cepat, tapi cepat jatuh. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, gitu. Ada banyak alasan. Kenapa sih kita harus mempertahankan bisnis kita? Atau misalnya teman-teman semua ngerasa, wah aku udah punya suami, udah punya gaji dari suami gitu ya. Atau bahkan sudah merasa cukup. It's okay gitu ya. Tapi emak-emak semua, terutama yang di rumah, kalian itu butuh aktualisasi diri, benar nggak? Benar dong ya, benar. Butuh aktualisasi diri. Selama suami meridoi, kenapa enggak untuk maju ya? Nggak ada yang salah dong kalau kita berpenghasilan. Justru kalau berpenghasilan, suami berpenghasilan, A tambah B, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi banyak kan uangnya kan. Nah, ketika uang kita banyak, kita punya uang banyak itu bukan cuman ngerasa, oh kebutuhan kami 1 bulan itu misalnya cukup dengan 5 juta itu udah cukup. Oke, cukup dengan 5 juta. Tapi apakah kalian nggak kepengen memberikan yang lebih untuk orang-orang sekitar kalian gitu ya, memberi uang kepada orang tua gitu ya, membantu sesama, bersedekah, sedekah yang lebih banyak. Jadi tidak hanya berpikir untuk dunia tapi juga berpikir akhirat. Karena pada prinsipnya ketika kita berbisnis, tujuan kita bukan cuma dunia, tapi tujuan kita akhirat. Dunia itu akan ngikutin, insya Allah ya. Aku ngomong kayak gini bukan berarti ilmu agamaku tinggi, karena ilmu agamaku juga masih biasa-biasa aja, masih belajar juga ya, dan aku juga masih berproses juga sampai sekarang ya. Kalau banyak yang bilang, Mbak Luki tuh pernah ngeluh nggak sih? Pernah. Sering nggak sih? Ya kalau aku lagi jenuh ya aku ngeluh gitu. Cuman aku tipenya nggak pernah mau mengumbar di sosmed. Sama aja, aku juga sama. Manusia biasa, wanita biasa juga, yang punya perasaan, yang punya rasa kesal, marah, sedih, kecewa, jenuh, sama gitu ya. Tapi biasanya kalau aku punya rasa seperti itu, pasti di titik, ada satu titik teman-teman merasa seperti itu, pasti. Mau yang bisnisnya baru seminggu, sebulan, sampai sudah bertahun-tahun, pasti menemukan titik itu. Caranya kayak gimana? Istirahat. Tapi jangan kelamaan, Mak, istirahatnya. Istirahat, rehat sejenak, sampai pikirannya itu ringan, clear, baru kita bisa berpikir jernih lagi. Strategi apa aja sih yang mau kita ambil, gimana sih caranya kita untuk memperbaiki gitu ya. Jadi koreksi itu sangat penting banget gitu ya. Makanya kenapa kalau di Firesoft banyak banget ya, sering banget minta mitra-mitra dan agen-agen isi form ini, isi form itu gitu ya. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya. Karena sampai saat ini pun kami tuh selalu evaluasi, selalu monitoring ya, baik dari tim internal kami, admin-admin, sampai ke teman-teman semua. Semua itu pasti aku evaluasi terus gitu ya. Aku evaluasi apa sih yang kurang dari aku, kurang dari timku, apa sih yang harus bisa perbaiki, apa sih kelebihan Firesoft, apa sih kekurangan Firesoft. Pelan-pelan kita rubah dan kita bisa memaksimalkan dan pelan-pelan bisa mewujudkan apa masukan-masukan dari teman-teman semua gitu ya. Jadi sebenarnya Firesoft seperti sekarang ini pun atas dasar masukan dan saran dari teman-teman semua yang sudah lama join di Firesoft. Mungkin yang kalau sudah lama join itu pasti bisa merasakan perubahannya gitu ya. Karena kita semua sama seperti anak bayi yang baru lahir ya, yang baru lahir belum bisa jalan, merangkak dulu bisa jalan, baru bisa lari. Sama, bisnis juga seperti itu ya. Jadi coba mulai sekarang teman-teman semua
sehabis acara ini mulai berpikir, oh ketika jenuh atau makan putus asa, ya udahlah, stok di rumah numpuk, aku capek, lelah, toh juga uang dari suami masih cukup, ya udah deh stop aja. Itu namanya kalian masih punya mental pedagang, belum pebisnis. Ayo. Katanya mau omsetnya ratusan juta, mau omsetnya bisa 1 M. Jangan cuma mau ya, tapi juga harus mau berusaha, mau berproses untuk menuju goal tersebut gitu ya. Jadi kalau mau omset 100 juta, ya usahanya juga harus double-double gitu ya. Enggak hari ini on, besok off. Itu namanya pedagang momen. Yang cuma bisa dagang momen itu di masa momen aja. Di masa momen 2 bulan ngikut. Habis itu besoknya enggak. Ada pakai gitu banyak. Di Fire Shop juga banyak. Dan aku sekarang sudah 3 tahun, 2-3 tahun ini udah bisa menganalisa itu. Dan sehabis lebaran udah biasa. Yang banyak yang japri. Mbak Luki gini-gini alasannya panjang kali lebar. Dan aku cuma tersenyum saja. Karena aku sudah tahu. Ini mindsetnya, mentalnya apa? Pedagang apa pebisnis? Udah cukup tahu aja gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman. Ini kalau yang baru itu pasti akan kecewa. Wajar namanya manusia. Dulu aku juga begitu. Ya. Tapi seperjalanan waktu teman-teman akan banyak belajar. Misalnya sehabis lebaran gitu ya. Karena baju anak itu momennya memang di momen-momen momen terbesar kita itu memang menjelang puasa dan lebaran sama tahun Natalan. Natalan dan seterusnya itu masa momen gitu ya. Tapi itu namanya kalian pedagang kalau kalian cuma melihat waktu-waktu momen saja. Kalau kalian berbisnis, setiap hari 1x24 jam, owner itu berpikir beda dengan pegawai. Itu namanya pebisnis, bukan pedagang. Kalau pedagang ada yang rame, jual. Gak ada yang rame, tinggalin. Aku mau ngajarin teman-teman untuk tetap gimana sih namanya komitmen, konsisten, tanggung jawab, dan yang paling penting beretika. Ya, makanya kalau aku tuh nggak pernah takut yang namanya ditinggalin tim. Sering nggak Mbak Luki? Sering. Terus gimana? Biasa aja. Karena bagi aku, kalau sudah tidak sevisi misi sama aku, ya sudah gitu ya. Nggak masalah. Yang sudah aku berikan, biarkan itu menjadi amal jariah. Gitu ya. Kalau mereka berkembang, alhamdulillah. Gitu. Karena aku yakin banget, aku akan dipertemukan dengan tim-tim yang satu visi dan misi dengan aku. Yang bisa aku bina untuk kita tumbuh dan sukses bersama. Gitu, teman-teman. Jadi, jangan pernah takut atau kecewa, sedih. Mbak Luki, aku pusing nih. Banyak banget ya, curhat aku banyak banget. Gak masalah, gak apa-apa. Stok aku numpuk gitu. Lagi agak sepi nih Mbak Luki. Sabar. Kita pernah melewati masa-masa terberat. Kalau masalah kayak begini aja kita merasa tidak bisa melewati, ya nanti itu akan ngaruh ke vibrasi teman-teman semua. Justru dengan kondisi seperti ini, kita jadi jauh berpikir lebih kreatif. Strategi-strategi apa aja sih yang harus kita pikirkan gitu ya. Terutama buat teman-teman yang sudah punya pegawai, punya admin, itu kudu banget ya mindset dan mentalnya itu ya disetting dengan benar. Ya, karena teman-teman itu menjadi tumpuan hidup orang-orang di sekitar kalian ya. Karena mereka bergantung hidup dengan kalian. Begitu juga dengan saya. Banyak sekali pegawai yang bergantung sama saya. Jadi saya kalau lagi jenuh, saya rehat sebentar. Besok fresh lagi, ingat lagi punya pegawai berapa ya. Ingat lagi senyum kebahagiaan mereka. Jadi kita harus semangat lagi gitu. Kan kepengen yang emak-emak semua coba dari jualan baju anak, orang-orang mengira untungnya recehan. Recehan kalau mainnya kuantiti jadinya berlian. Ya kan? Kenapa berlian? Teman-teman semua kepengen kan? Cuma dari rumah aja kita dapat uang, masuk terus, transferan ya. Tapi teman-teman semua nggak perlu kayak pegawai, ya, kayak pegawai yang harus absen, ya, yang harus masuk kantor. Ini cukup dari rumah aja, teman-teman, itu bisa menghasilkan.
bisa menghasilkan, bisa membahagiakan diri sendiri bahkan ya. Yang dulu mungkin kalau mau beli sesuatu tuh harus nunggu dulu uang sisa dari sisa belanja dari suami. Atau mungkin segan minta sama suami, nggak enakan. Ada orang-orang seperti itu ya. Tapi dengan punya uang sendiri teman-teman bisa beli semuanya ya. Dari yang mau ke salon, boleh. Mau beli baju branded, tas branded, bisa. Mau kasih kursus yang terbaik untuk anak, sekolah yang terbaik untuk anak, bisa. Ya, dan kayak begitu suami insya Allah bangga. Kalau suami udah ridho, suami pasti bangga dan melihat hasilnya, itu pasti sangat-sangat mendukung usaha dari teman-teman semua. Jadi saranku, ketika kalian mau membangun bisnis ini, pastikan dulu kalian sudah diridhoi suami ya, mak-mak ya. Kenapa? Karena ridho itu penting. Ya, penting. Jangan sampai kita berkutat terus, tapi tidak diridhoi suami, tidak didukung, itu hasilnya pasti nihil. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Reja? Biar ngasuh dulu nih aku. Semenjak hamil ini agak ngos-ngosan bawaannya. Gimana Bapak Reja? Malam semua. Ya, makasih nih udah ada kesempatan berbicara. Ini kan kalau nggak salah kita tuh ngebahas tentang namanya kenapa bisnis harus diperjuangkan kan gitu. Jadi gimana ya? Inilah big why-nya itu bagaimana gitu. Sebenarnya nih kalau ada suami-suami yang dengerin sesi malam ini tuh bagus banget ya. Jadi bukan cuman saya doang atau kita doang yang cerita gitu. Jadi memang banyak ya terjadi mispersepsi gitu ya. Mungkin di rumah tangga teman-teman yang saya sendiri nggak bisa turut campur banyak di situ karena memang ini kesepakatan kalian gitu, keluarga bagaimana mencari sebuah rezeki untuk keluarga gitu. Jadi pada prinsipnya memang bisnis baju anak itu nggak on kameranya Bapak Reza, aku udah on kok. Masuk nggak? Masuk nggak, Mbak Eli? Nggak ada. Ya? Yang lain ada nggak yang ngelihat kameraku? Yang lain? Selain Mbak Eli ada nggak? Coba di komen dong di sini. Ada, oke. Ada ya Mbak Noval ya? Mbak Gustriani ada, oke. Berarti bisa ngelihat aku ya. Oh, berarti aku bisa dilihat di beberapa orang nih. Ada, Mbak Vidya ada, oke. Nggak ada, oke. Ini entah kenapa nih ya. Ada yang bisa ada. Sebentar ya. Oh, ini remove spotlight-nya aku remove dulu ya. Saya lupa deh. Oke. Kalau sekarang udah nongol belum ya aku ya? Ini aku baru ada sudah oke. Tadi masih di spotlight di Mbak Luki. Jadi kesorotnya tuh spotlightnya hanya di Mbak Luki, belum ke saya. Oke. Jadi gini. Kita ulangi lagi ya. Kenapa sih gitu? Sebenarnya ini bagusnya kalau bisa ada suaminya gitu ya. Jadi kadang-kadang nih mungkin suami kebanyakan gitu ya berpikir bahwa kalau bisnis ini ya udah bisnisnya istri aja, bukan bisnis aku gitu. Padahal kalau memang kita berkolaborasi di sini dalam sama-sama mencari rezeki di sini, artinya suaminya membantu juga, ini bisa terjadi perlipatan dalam hal rezeki itu seperti apa ya, lompatan-lompatan rezeki itu besar gitu ya. Jadi memang waktu dari awal, waktu kami menikah 2014, akhir tahun baru kita mulai usaha bareng, memang konsepnya kita melakukan usaha ini ya untuk sama-sama gitu, walaupun dengan segala dinamikanya ya. Pasti kan ada yang harus saya lakukan, ada yang harus saya lakukan gitu. Mungkin teman-teman ini melihat, oh Mbak Luki ini bisa sampai begini. Ya teman diskusinya saya gitu.
Jadi kalau teman-teman mau tahu, oh siapa sih ini yang main behind the gun-nya gitu. Jadi istriku karena suka tanya, kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gini gimana ya. Ada hal-hal yang memang kita diskusikan bareng dan akhirnya kita ketemu sebuah solusi-solusi dari usaha atau bisnis bisnis kita ini gitu ya. Sehingga sekarang sudah berjalan eh, hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun. Jadi memang eh, bukanlah hal yang mudah membangun bisnis itu, tapi kalau bukan mudah itu bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Sesuatu yang nggak mudah itu bukan berarti nggak mungkin. Ini impossible, nggak ada yang impossible gitu. Mungkin kalau misalkan Mbak Luki suaminya bukan saya atau misalkan yang tidak mendukung secara penuh ya mungkin juga Verosoft tidak bisa sebesar ini. Jadi memang mesti ada kesepakatan bersama antara teman-teman dan pasangannya teman-teman gitu ya yang sudah punya suami gitu untuk saling supporting di sini. Karena memang menurut saya bahwa rezeki dalam usaha ini adalah rezeki untuk keluarga. Makanya sering saya bilang bahwa ini yang terjadi yang kita dapatkan itu bukanlah rezeki saya atau rezeki kamu sendiri, ini adalah rezeki keluarga. Jadi sama-sama kita menyadari bahwa rezeki keluarga ini yang harus kita perjuangkan gitu. Mungkin teman-teman punya impian, harapan yang kita nggak pernah, kita mungkin harapan dan impian kita akan berbeda gitu ya. Makanya hasil yang didapatkan juga akan berbeda. Karena sebenarnya banyak mentor-mentor bisnis atau siapapun itu berbicara tentang bisnis, pasti mereka selalu berbicara tentang impian mereka. Nah, yang dibahas itu kan big why-nya kita gitu. Mimpinya mau apa sih gitu. Oh, mimpinya Verosoft, kenapa kita harus membina tim? Karena tim ini tidak semuanya bisa jualan. Lalu ketika memang tim kita bina dan mereka bisa jualan, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami sendiri. Terlepas dari mereka setelah bisa jualan terus masih bersama kita atau sudah tidak bersama kita, itu masalah mereka, bukan masalah saya, bukan masalah kami. Tapi yang jelas kami selalu mendampingi orang-orang yang memang mau belajar dan mau bertumbuh. Karena kuncinya ada di situ. Ya, jadi kalau mau lebih cepat lagi tumbuhnya gimana Mas ya? Harus suami istri sama-sama mendukung gitu. Banyak juga yang di bis baju anak kita bahas bareng, kita bedah bareng, ternyata ya ini potensial gitu. Sebuah bisnis yang bagus gitu, yaitu baju anak atau memang bisnis yang seputaran ibu-ibu dan anak. Makanya Verosoft kemudian sekarang kita punya palu gada juga karena memang melihat potensi-potensi di situ. Jadi memang nggak bisa dikesampingkan potensi-potensi bisnis seperti ini. Dan di masa pandemi ini jenis usaha UKM lah yang akan terus bertahan dan berkembang. Sekarang tinggal bagaimana di benak teman-teman ini, bagaimana caranya kita yakin kita akan berkembang gitu. Big why-nya tuh segede mana gitu. Nah, numpuk ngomel, bikin mental down gimana caranya buat edukasi suami. Pak, suaminya suruh nelfon sama saya, ntar saya omongin. Jadi kan saya bilang, urusan restu itu selesaikan dulu, baru usahanya baru bisa kita gedein. So, kenapa? Karena memang itu teman-temannya kan udah pernah nikah gitu ya. Sorry to say, saya nggak bisa maksa suaminya teman-teman itu supaya meridoi teman-teman sendiri. Bagaimana cara mendekatinya ya? Ya itu caranya teman-teman sendiri bagaimana. Cuman kalau saya, background saya itu, eh, saya pengajar ekonomi, saya S2-nya marketing. Jadi saya paham betul di mana yang memang marketnya besar itu ya kita sentuh di situ. Dan kedepannya yang selalu akan besar itu ya market yang mempunyai komunitas. Siapa yang selalu akan punya komunitas? Ibu-ibu paling terdepan tuh. Jadi produk yang seputaran ibu-ibu dan anak, mom and kids, ini akan menjadi selalu terdepan. Konsumsinya paling banyak. Sekarang tinggal bagaimana ngolahnya aja. Nah, jadi memang harus kembali lagi kalau masalah
sama suaminya aku tuh nggak didukung begini begitu ya, kita ngomongin baik-baik. Caranya gimana? Ya kan itu suaminya Mbak sendiri, pasti ngerti lah bagaimana cara pendekatannya, gitu ya. Nggak usah saya ajarin gimana cara pendekatannya. Intinya adalah ngomong dari hati ke hati. Kita tuh rumah tangga punya tujuan yang sama. Oke, tujuannya mau kemana ya kita bicarakan. Oh, tujuannya mau ke sini. Itu kan why-nya kita. Lalu kalau hanya bilang kehidupan kita hanya bermanfaat untuk keluarga kita sendiri, itu sangat eh, apa? Nggak bagus gitu ya. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini kan makhluk sosial gitu. Artinya apa? Artinya ya eh, artinya kita harus bisa berbagi kepada orang lain gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa eh, bisa punya mimpi yang lebih besar lagi. Mimpinya kami udah gimana sih caranya nih kita bisa berbagi, banyak berbagi sama orang lain gitu. Jadi mimpinya ya udah gimana kita bisa giving the others. Kalau bisnis ini hanya bermanfaat buat saya sendiri atau sama istri ya biasa-biasa aja, itu nggak seru gitu. Justru gimana ya caranya kita tuh bisnisnya itu bisa, kalau bisa memang bermanfaat bagi orang lain dan bagi lingkungan kami, bagi saudara, bagi yang bukan saudara pun akan merasa senang gitu ya. Wah, suami saya mau bantu packing aja, nggak mau suntik dana. Oke. Oke, dulu sejak awal merintis Fahriza punya kerjaan terpisah atau sudah jadi tim dari awal? Oh, sampai sekarang saya masih ada kerjaan loh. Saya bukan nggak ada kerjaan, masih ada kerjaan. Saya masih ngantor juga, istri saya juga masih ngantor. Jadi apa? Kalau misalkan saya ngantor, istri saya ngantor, berarti kan harus ada yang menjalani bisnis ini. Kita mendelegasikan sebuah bisnis ini kepada orang yang kita delegasikan. Siapa itu? Anak buah. Sekarang kalau kita punya anak buah, punya admin, terus kita nggak ajarin mereka, ya kira-kira mereka nggak bakal bakal bisa nggak mengerjakan sesuatu? Pasti nggak akan bisa. Jadi ini kesalahan lagi dari bos-bos ya. Pengen admin-admin itu pinter semua. Nggak akan pinter admin-admin itu kalau nggak kita arahin. Lah jadi bosnya pinter dulu, baru anak buahnya diajarin bagaimana caranya dia bisa melakukan pekerjaan sesuai yang kita minta. Karena kalau anak buah zaman sekarang atau atlet zaman sekarang nggak kita arahkan, itu juga jadi dilema gitu. Karena ada beberapa orang yang curhat sama istriku, punya admin banyak, ya. Udah gitu adminnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa ngapain-ngapain gimana, memang memang nggak bisa ada sesuatu yang bisa dilakukan, ya cuman nanti kalau misalkan nggak ini banyak kan santainya adminnya, jadi dia sendiri bingung kok admin gue santai gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah, harusnya kan admin itu dikasih sesuatu yang kasih sesuatu job desk yang jelas, jadi admin tuh nggak ada yang nganggur. Itu kalau di Shop. Jadi teman-teman itu perhatikan nanti yang materi tim lah ya. Kalau materi yang sekarang ini big why ya gitu. Karena orang itu kadang-kadang kita nggak punya big why, mau ngapain sih gitu. Sebenarnya kan teman-teman punya usaha itu, punya bisnis itu emang ada yang nyuruh. Coba saya mau nanya sama teman-teman, ada nggak yang nyuruh teman-teman itu punya usaha? Oh, saya harus punya usaha nih, saya harus punya bisnis begini nih. Saya harus ini nih, saya harus itu tuh. Nggak ada yang nyuruh. Saya yakin nggak ada yang nyuruh. Tapi teman-teman sendiri yang punya alasan tersendiri, yaitu big why-nya. Kenapa kita 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 melakukan sebuah pertanyaan mengapa, kenapa? Nah, dari situ tuh. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu yang akan lalu memunculkan kita harus jadi semangat terus. Jadi ibaratnya yang tadinya kayaknya nggak semangat jadi semangat gitu. Itu sih yang aku lakukan gitu, big why-nya. Kalau bisa sih sama suaminya juga gitu. Misalkan tanya aja, ya Pak, Abi atau siapapun itu, ini kita tuh usaha buat apa sih gitu sebenarnya?
Ya nggak apa-apa mah, nggak apa-apa bun, nggak apa-apa bu. Ya kita yang penting bisa punya duit aja gitu. Misalkan sampai sebegitu aja. Oh jadi kita cuman yang penting asal punya duit atau misalkan asal bisa begini, asal bisa begitu. Nanti sebenarnya kalau memang kita sudah menemukan big why kita sendiri, itu kita seolah-olah semangatnya nggak akan padam. Ada masalah ya kita lewati. Oh, ini ada masalah, fokusnya nggak di masalah. Kalau misalkan, oh nih jualannya lesu, terus ya udah kita nyalain orang lain nih. Ini sih lagi begini, ini sih lagi begitu. Coba kita cari lagi lebih dalam apa sih permasalahannya. Lalu kita cari solusinya. Lah, model-model seperti ini yang selalu kami lakukan. Jadi Fireshop itu bisa bertahan sampai sekarang itu bukan berarti kita nggak ketemu masalah. Kita ketemu masalah. Cuman dari masalah itu terus kita menemukan solusinya. Oh sebenarnya tuh ini harusnya begini loh. Dari ini tuh begini. Itu. Oke, kira-kira aku cuma bisa nyampein itu. Silakan Mbak Luki mau ngomong apa lagi? Yang? Oke, gimana teman-teman semua? Jadi rata-rata ini masalahnya ada di suami nih. Bukan nyalain suami ya, tapi menurut aku sih sebenarnya cuman miskomunikasi aja ya. Jadi bukan masalah besar, sebenarnya ini hanya miskomunikasi. Hanya butuh berbicara dari hati ke hati, berbicara berdua. Apa sih tujuan bisnis kita ini gitu ya? Kenapa sih kita mau memulai bisnis ini dan kenapa harus diakhiri kalau memang masih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya. Jadi dipetakan dulu, lihat dulu tipe suaminya. Ini bukan ngomongin suami nih ya, lihat dulu tipe suaminya. Suaminya tipe otak kanan atau otak kiri. Nah, kalau otak kiri biasanya harus dikasih alasan-alasan logis. Jabarin dulu. Ya, di kertas kanan kiri, positif negatif. Banyakkan positif apa negatifnya? Nah, ya kan? Kalau banyakkan positifnya, nah ini yang diperjuangkan terus. Ya, di proposal ke suami itu gitu. Gitu. Tapi biasanya kalau untuk suaminya yang otak kanan, biasanya tipenya orang yang lebih fleksibel. Pasti dia akan bertanya, nanti kalau sudah ini Bunda, Mama mau ngapain? Biasanya kayak begitu. Biasanya, karena aku juga sama ini banyak banget suka dapat curhatan, biasanya aku tanya. Ini Mbak Ayu mana ya? Nah, Mbak Ayu banyak soalnya. Mbak Ayu Depok, Ayu Jakarta, atau Ayu Lamongan. Banyak Ayu di Faires. Silakan ketik Mbak Ayu, ini Mbak Ayu dari kota mana? Oh, Ayu Lamongan. Soalnya kalau nggak salah di Faires itu ada 5 nama Ayu. Karena Faires itu banyak grup ya. Jadi kenapa sih kalau tanya, Mbak Luki di list ini kok kosong, tapi pas aku ngisi kok bilangnya udah full gitu ya. Karena Faires selalu buka PO itu serentak di 5 grup biasanya, 5-6 grup gitu. Jadi ketika barangnya limited ya kita nggak akan tahu ini rezekinya lagi di grup yang mana ya. Jadi ketika itu admin harus balap-balapan untuk menghitung cepat gitu. Makanya kadang mohon maaf banget kalau misalkan suka ada yang keselip gitu. Tapi insya Allah aku lagi nyiapin sistem. Memang udah aku bayar, tinggal rilis doang. Lagi dirapin dulu sama adminku. Jadi nanti semua teman-teman akan punya password ID dan bisa masukin list PO berdasarkan ID teman-teman sendiri. Bahkan di aplikasi itu, ya aku jadi cerita ini jadi maju mundur ya, sedikit aja ya. Nanti di aplikasi tersebut teman-teman enak banget punya password dan ID, bisa masukin list PO, bahkan nanti teman-teman bisa ngelihat berapa sih total dana yang harus aku keluarkan ketika barang itu ready, di bulan apa itu ketahuan. Bulan ini aku PO-nya apa aja itu ketahuan. Gitu. Jadi nggak bisa lagi ya yang namanya ngeles. Aku nggak ngeles Mbak Luki, padahal kalau di search di grup itu dia nulis sendiri. Terus tangan siapa itu yang ngelis? Itu banyak loh yang kayak begitu teman-teman. Jadi
Untuk meminimalisir risiko semua itu, agar tidak ada dusta di antara kita, ya. Setelah nanti aku launching aplikasi Virus, ya. Aplikasi ini akan ada di Play Store, ya. Jadi aku sudah buat sedemikian rupa untuk meminimalisir semua resiko, baik resiko dari luar maupun dari dalam. Nanti pokoknya enak banget, tersistem banget. Jadi pokoknya the best deh. Akan membuat sistem ini lebih efektif dan efisien. Gitu. Jadi balik lagi ke tadi ya, ke Mbak Ayu. Oh ya, maaf Mbak Ayu. Ini mungkin terlalu privacy takutnya. Kalau dijawab di sini, takutnya nanti Mbak Ayunya nggak enak atau gimana. Nanti bisa japrin sama aku ya Mbak, karena aku belum tahu nih statusnya apa nih ya. Oke Mbak Ayu, aku janji habis ini aku akan japri Mbak Ayu ya. Aku baca nih. Boleh sambil tanya, silakan. Aku manjat dulu. Ini Mbak Cucu. Aku naik dulu ya, dari yang atas ya. Oke. Kalau jawab pertanyaan Mbak Cucu itu udah dijawab ya tadi ya, yang awal mulanya gimana? Awal mulanya aku dan suamiku kepepet, Mbak. Makanya ketika teman-teman menemukan big way-nya apa, alasan berbisnis, kalau kalian berdua udah kepepet, itu kalian pasti akan bersatu. Yakin ya. Kepepet dulu aku nggak punya uang, serius. Nggak punya uang, lagi hamil Kirana, bingung. Uang tinggal segitu-gitu aja. Kalau aku pakein terus tiap bulan habis, nanti aku mau lahiran gimana? Udah, pada saat itu aku cuma mikir itu doang. Dia benar-benar nekat tanpa ilmu. Makanya dulu tuh di awal-awal aku banyak banget sering ketipu. Makanya aku semenjak itu aku belajar dan aku mau sharing ke semua teman-teman biar teman-teman tuh nggak kayak aku. Mbak Vidya, suamiku no comment sih tapi nggak bantu juga. Nah, coba diajak ngobrol Mbak. Papa ridho nggak sih kalau Bunda itu jualan baju anak gitu? Kenapa gitu alasannya? Terus langsung Mbak Vidya bilang, Mama tuh seneng banget hobi. Selain hobi juga Mama punya visi misinya seperti ini, bisnis baju anak ini ke depannya gitu. Setelah Mama jabarkan ini lebih banyak manfaatnya. Papa mau tahu nggak manfaatnya apa aja? Nah, itu bisa dijabarkan. Dan bisa sesuaikan ya dengan tipe suami masing-masing. Karena aku juga nggak tahu ya, tipe suami itu beda-beda ya. Nah, Mbak Aris. Sekarang Mbak Aris tadi baru 9 bulan ya merintis usaha ini. It's okay, nggak apa-apa. Tapi Mbak Aris harus tetap semangat untuk banyak belajar ilmu. Ya Mbak, ilmu dari segala hal. Kita bisnis jualan all shop ini bukan sekedar bisnis yang cuma jualan online, walaupun tidak tetap muka, yang penting laku. No, banyak hal, banyak sekali ilmu yang harus teman-teman pelajari. Jadi Mbak Aris ini butuh ilmu manajemen waktu, manajemen stok, jawabannya. Dan komunikasi dengan suami. Harus bisa dipisahkan, ya. Mana uang rumah tangga sama uang jualan. Harus pisah. Kalau Virus sendiri sebenarnya udah pernah ngadain, Mbak. Jadi sebenarnya kemarin dari hasil Google Form yang Mbak Vita share, aku udah baca hasilnya ya. Kenapa aku berharap banget teman-teman mengisi semuanya? Karena aku pengen analisa ya. Karena kan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti banyak anggota yang keluar masuk gitu ya. Dan sebenarnya dari masukan teman-teman semua ilmu itu sudah aku share. Cuman mungkin yang bilang belum itu mungkin baru join gitu. Kadang aku udah 2-3 kali pengulangan gitu ya. Nah, kebetulan kalau untuk manajemen keuangan aku pernah ngadain tahun lalu. Nah, kalau tim yang udah lama itu pasti pernah tahu, kayak Mbak Miranti kayaknya pernah deh udah. Dulu aku panggil trainer khusus dan itu by Zoom. Mbak Wulan Jogja itu pernah.
Cuma kalau memang teman-teman memang masih membutuhkan, nanti aku atur lagi untuk panggil trainer lagi tersebut ya. Nanti kita belajar gimana sih cara manajemen keuangan yang baik untuk bisnis gitu ya. Saya kadang bingung Mbak Luki kalau ditanya jualan nggak bisa, suami uang jualan kemana, nggak bisa jawab, kadang habis belum balik modal. Belum balik modal tapi ada stok barang kan Mbak, stok barang itu aset ya. Nah justru dengan begitu Mbak Aris harusnya berpikir makin kreatif untuk menghabiskan stok itu. Banyak strategi untuk bisa survive di dunia baju anak ini. Mbak Miftah. Nah, Mbak Miftah sebenarnya ilmu-ilmu ini teknis udah pernah juga share. Jadi virus itu nggak cuman nge-share kayak gini-gini aja. Justru di awal-awal banget aku nge-share justru tentang sosmed, tentang marketing. IG, FB, mau ads, mau organik, semua dibahas. Baik dari penamaan IG, dari hal yang basic banget, itu udah diajarin semua. Tapi mungkin karena Mbak Miftah baru gabung di VRS, jadi ngerasanya belum. Ini akan menjadi PR aku selanjutnya, karena aku dari hasil baca laporan kemarin, aku udah mulai metain bulan depan akan ada training apa, selanjutnya apa gitu ya. Makanya tolong dong teman-teman semua yang belum ngisi, ayo dong diisi Google Form-nya, karena masukan dari kalian itu sangat berharga buat aku untuk pengembangan kita bersama. Oke? Jadi nanti di saat masa momen, teman-teman semua itu udah punya ilmunya, udah siap meraup untung sebanyak-banyaknya ya. Jadi sekarang saatnya kita belajar, tenang aja, santai. Mbak Miftah, ayo IG-nya dihidupin. Karena pelanggan tertarget itu justru dari Instagram. Kalau aku ya, kalau virus itu banyak masuk list dari Instagram. Mbak Cucu, cara nambah kontak gimana ya? Sering-sering share di marketplace ya, Mbak. Marketplace FB itu kan gratis ya, organik. Dan di virus juga kita punya grup khusus jualan. Di virus itu pernah di-share. Kalau yang teman-teman sudah lama join, itu sudah join. Nanti mungkin besok di-up lagi, di-share sama Mbak Vita ya. Jadi teman-teman semua bisa join di situ. Jadi virus itu menyediakan kolam grup jualan di FB. Gratis. Selama yang diposting harus barang-barang yang dibeli di virus. Ya, karena nanti dari admin itu akan screening yang diposting itu barangnya dibeli virus atau enggak, karena kita semua punya data. Gitu. Jadi besok di-up lagi sama Mbak Vita, nama grup FB-nya apa, ketika sudah join, itu nanti langsung di-approve sama admin. Jadi nggak bisa langsung masuk tanpa approve dari kami. Nanti di situ bisa jualan, dan pastikan cara nambah kontak gimana. Kan Mbak Cucu pasti punya nih banyak grup-grup gitu ya, mau grup anak sekolah, grup keluarga atau manapun gitu. Atau kalau misalkan jualan itu pastikan banget memang misalkan orang bertanya bisa diarahkan ke WhatsApp semua. Ya, bisa diarahkan ke WhatsApp semua, atau nanti setelah sudah masuk ke WhatsApp, suruh mereka ngisi data dulu, nama dan kota, atau Instagramnya gitu. Baru nanti diinformasikan syarat dan ketentuan join di workshop teman-teman seperti apa, baik sebagai marketer atau reseller. Reseller juga terbagi lagi, reseller ECRK atau reseller grosir gitu, tapi kita sudah punya database-nya. Nah, ini Mbak Ayu, cara mana sih tadi? Ini Mbak Ayu kemarin nggak pernah ikut ini nggak sih trainingnya Mr. Go? Di situ tuh diajarin banget cara nambah kontak ya, semuanya itu. Yang udah pernah ikut Mr. Go pasti udah tahu caranya. Nanti aku akan ulangin lagi training Mr. Go. Jadi teman-teman mohon maaf nih ya. Aku tuh di VRS akan terbagi 2 training ya. Kalau yang ngisi aku atau admin-adminku itu siapapun mitra dan agen itu bisa ikutan. Ya. Tapi kalau aku sudah panggil trainer, mohon banget aku pakai target. Targetnya seperti biasa,
pembelanjaan harus 50 piece totalnya minimum di bulan tersebut. Kenapa? Aku trainernya bayar, Mak. Kalau aku yang isi, walaupun aku belajar, aku ikut training, ya sudah, aku berbagi gitu ya. Tapi kalau trainer kita harus profesional dong ya. Nah, jadi kenapa? Bukan masalah pelit atau enggak, tapi kita harus profesional gitu. Jadi biasanya kalau aku panggil trainer, itu trainer aku panggil itu nggak sembarang trainer ya, Maya. Aku bener-bener pilih banget yang cocok banget masuk ke dunia kita. Ke dunia kita tuh apa? Ke dunia yang emak-emak kita gini. Jadi yang bisa memahami perasaan pikiran emak-emak gitu ya. Jadi bukan sekadar ngomong masalah teori tapi langsung teknis prakteknya gitu. Jadi dan itu berbayar tentunya kan. Nah, makanya kenapa sih kalau yang trainer berbayar tuh harus dicek dulu, nggak semuanya daftar tuh bisa langsung masuk gitu. Jadi mohon maaf banget itu alasan aku kenapa. Nah, kemarin tuh yang training Mister Go bulan masalah Juni atau Juli gitu ya. Habis lebaran itu bagus banget itu akan aku ulangin lagi mungkin nanti di bulan Desember. Kan November aku nih udah punya jadwal rencananya November trainingnya itu ada 2, TikTok sama Shopee, karena dari kemarin aku masukkan dari teman-teman dari Google Form itu ada yang hampir banyak minta cara penjualan di Shopee. Nah hari ini aku banyak tanya-tanya dan cari trainer khusus meningkatkan penjualan di Shopee. Karena jujur, kalau belajar dari aku sendiri tidak optimasi Shopee. Karena Shopee-nya Virus itu by request aja, karena aku nggak jualan ecer gitu ya. Jadi aku memang nanti akan panggil trainer. Dan tentunya kalau itu trainer training Shopee, tentunya ada syarat dan ketentuan ya untuk bisa ikut training Shopee. Tapi kalau TikTok, insya Allah semua bisa ikut, karena nanti yang ngajar adminnya Virus. Karena admin Virus juga insya Allah juga terlatih ya. Aku ikut-ikutin training semua sesuai dengan passion mereka masing-masing gitu ya. Jadi tetap semangat belajar, di bulan November akan ada 2 training ya. Semoga ini yang trainer Shopee ini goal dan cocok, aku langsung dealin. Nanti mungkin kalau mau Mister Go di Desember ya, kemarin tuh mau jadi Agustus, cuma Mister Go-nya sibuk jadwalnya, harus jauh-jauh hari. Aku baca dulu ya. Satu-satu. Sebentar. Mbak Ayu, tenang Mbak, semangat ya. Banyak jalan, banyak strategi, pelan-pelan kita pelajari ya. Cara rekrut reseller aktif itu gimana Mbak? Perbaiki dulu sosmednya teman-teman ya. Sosmed itu sangat penting banget ya. Kalian harus tahu dulu jurusnya, memperbaiki sosmednya baik dari Instagram maupun FB. Kalau semuanya sudah benar, kalian sudah konsisten, itu baru bisa ada hasilnya. Jadi harus digali dulu nih masalahnya apa. IG-nya biar hidup dan rame gimana? Ikut Olok. Olok itu cara-cara organik. Selama teman-teman konsisten, sering live, sering reels, sering buat polling, sering ada konten-konten gitu ya, ada interaksi, itu followernya naik. Karena Virus sendiri tuh pakai cara itu untuk organik. Oke, Mbak Eli, kalau mau boleh nanti ke Shopee dengan syarat dan ketentuannya ya. Mbak Vika, bagaimana caranya agar kita jual harga bisa bersaing sementara modal terbatas?
Jadi kalau beli tidak bisa banyak langsung dan harga per piece kan beda-beda berdasarkan kuantitasnya. Tenang Ma, Virus juga dulu nggak seperti ini. Beli dari dikit-dikit, percaya deh. Dulu itu aku cuma mampu beli 1 lusin, terus abis itu beli 1 seri, 50 piece sama. Dari 50 piece itu, aku pecah lagi. Ada yang aku jual ke marketer, aku dulu punya marketer ya. Punya marketer, jadi dia jualin, aku bagi fee setiap minggunya. Terus ada juga yang aku langsung grosirin per 6 piece, dari 3 piece, 6 piece gitu. Pelan-pelan. Ya memang harga kita nggak bisa langsung untung banyak. Ya, jadi misalnya cuma untung 3.000, tapi kan mainnya quantity. Lama-lama kalau kita bisa beli banyak ke supplier kan harga kita dapat lebih murah lagi gitu. Jadi bertahap ya. Memang itu kenyataan yang harus kita hadapi dan memang harus kita jalanin gitu ya. Jadi ikhlas aja dan percayalah pembeli itu pasti akan datang. Kalau misalkan ada yang ngebandingin ya sudah berarti belum rezeki kita. Pasti akan ada lagi yang datang selama kita tahu ya, kita tahu kelebihan workshop kita apa. Itu dulu. Kalau teman-teman udah pede dengan workshopnya, pede dan tahu kelebihannya apa, kembangkan itu. Ya, harga itu nomor sekian. Paris ikut paid promote nggak di IG? Enggak. Aku nggak ikut paid promote. Jadi Virus benar-benar organik dan kita pakai ads. Di awal aku memulai tahun 2016, sekitar 2 tahun, 3 tahun aku pakainya ads dan itu jor-joran banget. 2-3 tahun, nah makin kesini itu udah jarang. Udah jarang, jadi tertentu aja. Jadi lebih banyaknya kepada organik. Mbak Tian. Tenang Mbak, insya Allah semua ada jalan ya. Ketika masa mama itu semua bisa laku. Aku pernah barang itu stok mandek lebih dari setahun. Dan akhirnya laku juga tanpa harga promo. Ya. Jadi kita harus punya mindset yang kuat. Kita bisa program bundling itu bisa. Dan live. Sekarang kan lagi banyak banget ya live Shopee ya. Ya benar ya, live Shopee gitu ya. Live FB. Tapi katanya yang paling ngaruh banget di live Shopee ya. Makanya ini aku penasaran banget. Aku lagi cari trainer Shopee. Kebetulan trainer Shopee ini tadi dia ngasih 2 pilihan. Ada ilmu basic sama advance. Tapi aku mau teman-teman dari ilmu basic dulu ya. Karena kalau langsung ke advance nanti pusing ya. Jadi nanti ada batch-batchnya gitu ya. Kenapa? Penting banget basicnya. Takutnya nanti ada yang belum pernah nyentuh Shopee, kalau naik ke advance, nanti malah pusing gitu. Jadi kita semua sama-sama belajar basic dulu. Begitu juga aku juga akan belajar juga yang sama. Mbak Wulan, iya tadi aku udah jawab ya. Aku 3 tahun yang lalu pakai ads, IG, dan FB ads. Budgetnya berapa? Dari yang murah sampai yang mahal udah pernah Mbak. Boncos sudah sering. Sampai puluhan juta udah gitu ya. Tapi pernah nyesel nggak? Enggak. Semua hasilnya itu akan dirasakan ke depannya. Jadi bismillah aja. Oh sekarang aku lebih pakai CEO Google. Google Ads, tapi itu memang hasilnya nggak bisa secepat FB dan IG Ads ya. CEO Google itu harus berproses. Jadi aku memang ada pihak ketiga untuk mengoptimasi website aku gitu. Kalau Instagram kita semua organik. Metode apa yang paling efektif? Live, Reels, polling, sama Olok kalau virus. Ya, apalagi kalau misalnya live-nya rutin banget, itu bisa. Ngaruh banget. Ikutan Olok gimana? Udah sering banget, Ma, di-share di grup yang mau ikutan Olok, tapi tuh teman-teman kadang on, kadang off. Ayo dong kita konsisten. Admin Virus 5 orang itu setiap hari tuh Olok bergantian. Nggak ada kata lelah bagi kita untuk terus tetap bertahan. Ya, jadi temukan dulu big way. Kenapa kalian harus mau mempertahankan bisnis kalian sekarang dan sampai nanti. Itu dulu ya, agar tetap semangat kalian tetap terjaga.
Stok tinggal sedikit di sel aja, boleh. Cara biar dapat marketer gimana Mbak Luki? Udah pernah ya? Aku bilang, aku ajarin lagi. Perbaiki dulu sosmednya. Konsisten apa enggak. Karena ya teman-teman semua ilmu yang udah aku kasih tuh udah aku kasih. Semua ilmu yang kalian butuhkan tuh udah aku kasih. Mungkin kecuali baru-baru ya. Mungkin ada yang belum pernah. Cuma kalau yang udah lama ikut aku, udah ikut 3-4 tahun, udah tahu banget deh ya virus gimana. Semua aku kasih. Permasalahannya balik lagi ke teman-teman semua. Praktek apa enggak, action apa enggak, konsisten atau enggak, disiplin atau enggak. Dah, itu jawabannya. Cara ikut FB Ads gimana Mbak? Ada ilmunya juga Mbak. Pernah juga di-share materinya sama Bapak Reza, karena yang paham ahli teknisnya itu Bapak Reza untuk FB dan IG Ads, dan itu berbayar. Jadi siapkan budgetnya, berapapun bisa, tapi itu akan mempengaruhi hasil. Aku live Shopee sepi, konsisten nggak live-nya? Nah, itu pertanyaannya. Mbak Miranti, ayo, kau udah pernah diajarin sama Pak Fatra gimana cara pengaturannya? Udah dipisahin nggak rekeningnya? Ayo, mulai sekarang dipisahin dulu rekeningnya. Buka rekening baru, khusus untuk jualan dan bedakan dengan uang rumah tangga. Mbak Vidya, enggak Mbak. Organik itu jalan. Serius, jalan. Yang penting konsisten. Teman-teman harus punya timetable ya, time mapping. Pekerjaan harian yang harus kalian lakukan. To-do list. Oke? Kalau kayak begini aku jadi punya ide, aku akan buatkan time mapping, timeline yang sederhana aja yang bisa mama semua lakukan, walaupun teman-teman semua nggak punya admin. Jadi itu pemula banget. Kasih aku waktu, aku akan buatin. Nanti aku akan share, oke? Ini sama aja seperti admin-adminku yang udah kerjain setiap hari. Cuma nanti aku akan rubah-rubah sedikit ya untuk teman-teman semua, karena kan ini untuk business owner ya. Oke, pertanyaan semua udah aku jawab. Ada lagi yang belum aku jawab, silakan di-up. Oh, ada lagi baru nih. Mbak, gimana caranya biar admin betah kerja lama sama kita walaupun ada tawaran gaji lebih gede di tempat lain? Padahal kita udah baik banget, gak pernah marah kalau dia ada salah. Kalau ada salah ya dimarahin, ditegur Mbak. Bukan berarti didiemin. Gitu. Nah, ada tips-tipsnya untuk cara mengelola admin. Aku juga udah pernah share ilmunya. Nanti mungkin kita ada sesi selanjutnya ya Mbak, yang memang ngebahas banget tentang admin. Karena itu SDM itu memang cukup rumit. Virus juga sampai menemukan tim yang solid itu butuh bertahun-tahun. Banyak sekali hal yang aku harus pelajari, koreksi dari diriku sendiri, evaluasi, banyak sekali. Tapi tenang, semua bisa dilewati. Tenang aja, tenang, sabar. Pelan-pelan berproses ya. Kayak tadi juga ada tuh ya, agenku tadi juga curhat. Aku nggak perlu sebut namanya. Ini masalah admin ya, aku singgung sedikit ya. Jadi adminnya tuh ketidur-tiduran. Sampai dia sendiri risih liatnya. Nah, terus aku jawab apa? Aku bilang yang salah ownernya, bukan salah adminnya. Kenapa? Sudahkah owner memberikan job desk yang tepat? Sudahkah owner menghitung efisiennya kerja admin tersebut? SOP-nya udah bener nggak? Kalau teman-teman jawab, Mbak Luki, aku belum bisa gaji dengan mumpuni. Sama. Dulu admin Fireshop gajinya juga nggak segede sekarang. Tapi aku punya timetable-nya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau adminnya mau pinter, ownernya dulu harus pinter. Caranya gimana? Ownernya harus mau belajar. Belajar itu bukan di sela-sela waktu sisa, tapi memang disiapkan untuk belajar. Gitu ya. Jadi kalau adminnya salah, koreksi dulu. Apakah owner sudah ngajarin yang benar? Sudah ngasih perintah yang benar? Sudah ngasih arahan yang benar? Kalau sudah,
berarti ada salahnya di adminnya tuh di mana. Apakah kita bertanya dia ngerti atau tidak? Gitu. Aku biasanya koreksi. Sama suamiku juga koreksi. Aku udah ngajarin bener nggak ya? Kalau aku salah, oh berarti aku ada yang salah. Harus aku rubah. Gitu. Jadi aku nggak ngebela adminku ya. Adminku juga manusia biasa yang penuh salah. Mereka juga pernah salah. Bahkan mereka kalau salah itu biasanya aku belum tahu udah ngaku duluan. Gitu. Karena di adminku setiap hari masalah ada laporan gitu ya. Jadi makanya kalau ada yang komplain tentang admin virus, aku nggak akan terima mentah-mentah. Aku akan runutin dulu masalahnya, ya. Ada di mana, alurnya di mana. Kalau memang adminku salah, aku minta maaf. Gitu. Untuk iklan di story bagus untuk katalog semua gambar, jembreng, itu gimana? Kalau menurut aku satu-satu Mbak, tapi tetap fokus tujuannya apa. Oke, aku jadi punya banyak PR ya. Setelah mendengar sharing teman-teman, aku catat dulu ya. Biar nggak lupa. Karena semenjak hamil aku jadi lupaan. Nggak tahu ini bawaan apa emang udah faktor umur. PR aku besok admin share info grup FB virus. Oke? Ke semua grup. Oke, karena pasti dari teman-teman semua ini pasti ada dari beberapa grup. Terus admin virus akan share lagi. Kalau yang mau ikutan, oke? Besok kalau yang share info grup FB itu akan dari Vita, PIC-nya. Kalau Olok itu PIC-nya dari Mbak Fitri. Besok akan di-share secara bergantian ya, biar nggak numpuk ya. Mungkin nanti grup akan tutup dulu, biar teman-teman semuanya baca dan ngeh. Ya, mungkin nanti akan dijeda tutupnya berapa, setengah jam atau 1 jam, biar semuanya ngeh. Terus PR aku lagi, tadi, buat timeline mapping to-do list harian owner. Ya, secara sederhana aja ya. Jadi teman-teman semua yang belum punya admin, tenang aja, Mak. Nggak usah risau. Kita juga bisa kok ngerjain sendiri dulu ya. Tapi nanti ketika sudah berkembang, pelan-pelan pekerjaan teknis itu delegasikan. Jadi tugasnya business owner itu bisa berpikir lebih lowong ya, lebih lega untuk pengembangan bisnisnya. Aku manjat lagi dulu, udah ada lagi nanya. Tadi Mbak Liva udah. Mbak bikin Zoom tentang cara ngabisin stok tanpa sel dong. Nah, kalau aku biasanya udah di mindset aku nih ya, kalau misalnya aku nggak rela untuk nge-sell, itu biasanya walaupun adminku buat sell, itu nggak laku. Tapi anehnya, kalau udah masa momen gitu ya, udah nggak di-sell, itu laku dengan harga normal. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke mindset kita gitu ya. Mau laku dengan harga sell, apa mau laku tanpa harga sell gitu. Biasanya kalau aku sih, kalau mau tanpa harga sell, ya cari leads baru. Caranya cari leads baru gimana? Perbaiki sosmednya. Konsisten lagi cari leads-nya. Dah itu jawabannya. Mbak Aris, Mbak Luki aku open PO via WA Story, banyak kan pada nggak mau barang PO, apalagi ramah ridinya. Nah, berarti itu caranya Mbak Aris untuk ngabisin stoknya ridi. Jadi harus sering update stoknya ridinya. Nanti seperjalanan waktu, teman-teman semua feeling-nya akan lain. Ya, pangsa market teman-teman itu lebih suka size besar apa size gede, baju muslim atau baju umum general, itu nanti akan main. Dari situ teman-teman bisa tahu, oh aku mau stok ini, aku mau stok ini. Gitu. Dan sambari Mbak Aris juga cari leads yang memang dia bersedia untuk PO. Jadi nanti Mbak Aris punya 2 leads, list orang yang mau barang ready stock dan barang PO. Mbak Miftah, oke Mbak. Oke, sudah mau jam 9 juga ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, Mbak Eli terakhir.
resellerku kendor karena untung dari aku cuma 30.000 lagi, gimana ya, belum apa-apa udah mau untung banyak sedangkan aku main di ecer. Anggap aja dia bukan visi misinya sama kayak Mbak, cari list baru, udah beres, nggak usah ambil pusing. Kalau tetap Mbak masih mempertahankan Mbak Bina dia, caranya Bina gimana? Mbaknya harus pinter. Gimana caranya pintar? Mau belajar. Dah, tuh jawabannya. Oke. Sudah menuju jam 9. 25.1. Ada lagi masih mau tanyain? Atau yang dari live IG? Sebentar nih, belum aku sentuh nih live IG. Belum ada pertanyaan dari live IG. Oke, yang untuk mitra dan agen Virus yang mau bertanya bisa langsung di grup yang sudah kita buat di grup pembinaan tim. Oke, seperti janji aku tadi, aku mau kasih challenge buat teman-teman semua. Ya, challenge-nya, aku minta masing-masing sebutkan minimal 3 alasan big why kenapa kalian harus mempertahankan bisnis kalian. Jawaban yang menurut aku oke, menurut aku menyentuh dan bagus, akan mendapatkan hadiah dari aku. 3 orang pemenang. Aku kasih waktu 1x24 jam, dikumpulin hari, ini hari apa ya? Hari Kamis ya? Hari Jumat malam ya, besok malam ya. Ya, yang mau ikutan boleh ya. Sebutkan minimal 3 alasan big why kenapa kalian harus mempertahankan bisnis kalian. Buat yang belum join di Firesoft, yang di live IG, bisa japri aku jawabannya di 08778 2006 700. Nanti akan diumumkan di story IG Fires, IG utama ya. Di grup juga. Nanti aku akan aku sendiri yang memilih ya. Siapa sih yang jawaban, tidak ada jawaban yang baik dan benar, tapi akan aku pilih jawaban yang benar-benar ini oke nih. Ini pebisnis nih ya. Tapi harus jujur ya, teman-teman semua harus jujur. Jawabannya di send di grup, Mbak. Kalau sudah join di Mitra Firesoft di grup ya, kan kita sudah buatin grup training. Oke? Mbak Nova, cara toko Shopee rame. Doakan ya trainernya ini goal. Deal sama aku. Kita belajar nanti di bulan November, oke? Oke, cukup sekian dari aku. Mungkin dari Bapak Reza ada tambahan, silakan. Saya rasa udah cukup ya. Nanti rekamannya ditunggu kita proses masuk ke YouTube. Jadi bisa diulang lagi. Barangkali ada yang ketinggalan atau gimana-gimana. Yang jelas teman-teman harus semangat berproses, belajar bahwa kita akan sukses bersama. Itu yang selalu kita yakini. Ya, kita tutup aja ya. Sesi malam ini. Terima kasih teman-teman sudah pada mau datang di acara kita yang di Zoom dan yang ada di Instagram. Nanti nanti kita kasih linknya ya untuk belajar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti. Dah.